Oke, sekarang kita akan bahas lebih khusus tentang GLB, gerak lurus beraturan. Nah, pada gerak lurus beraturan, teman-teman perlu mengetahui beberapa besaran yang terkait dengan GLB sebelum masuk ke dalam perhitungan lebih lanjutnya. Oke, jadi besaran apa aja nih yang kita bahas di GLB kira-kira? Yang pertama, kalau teman-teman ingat, apa? Perpindahan ya. Terkait dengan perpindahan suatu objek. Ada juga mirip dengan perpindahan, apa kira-kira? Yakni jarak. Oke. Perpindahan dan jarak itu mirip tapi berbeda. Nah, selanjutnya adalah perpindahan suatu benda ada, misalkan jarak suatu benda ditempuh suatu benda ada. Kemudian apa lagi kira-kira yang bisa mendeskripsikan gerakan lurus beraturan? Yakni kecepatan ya. Kecepatan. Nah, mirip dengan kecepatan apa kira-kira? Yap, tepat sekali. Ini adalah kelajuan. Oke, kita mulai dari perpindahan terlebih dulu. Perpindahan itu apa definisinya? Ya, perpindahan kalau kita coba cek definisinya adalah perubahan posisi dari kondisi awal sampai kondisi akhir ya. Jadi misalkan suatu mobil bergerak atau suatu mobil melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Maka perpindahannya yakni perubahan posisi awal dari Surabaya sampai ke perubahan posisi akhir sampai posisi akhir di Jakarta. Sedangkan jarak, apa jarak? Jarak adalah mirip dengan perpindahan sebenarnya, tapi ya karena jarak ini bersifat skalar, kalau teman-teman ingat, jarak itu adalah panjang lintasan ya. Panjang lintasan ditempuh suatu objek selama perjalanan. Nah, jadi kalau perlu kita coba cek di sini adalah ini vektor dan ini adalah skalar supaya kita ingat. Oke, perpindahan perubahan posisi awal dan akhir dari suatu benda. Sedangkan jarak panjang lintasan. Jadi panjang lintasan itu cuma besarnya saja, cuma berapa meter gitu atau berapa kilometer. Sedangkan perpindahan ini karena dibentuknya vektor, maka misalkan seperti tadi mobil bergerak dari Surabaya ke Jakarta, bisa kita bilang perpindahannya sekitar misalkan 1000 kilo panjang lintasannya, jaraknya. Jadi 1000 kilo ke arah barat gitu. Jadi perpindahan itu memiliki besar dan arah karena dia vektor ya. Oke, setelah dari perpindahan dan jarak, kita masuk ke definisi kecepatan. Apakah itu kecepatan? Ayo. Jadi kalau saya kasih clue di sini nih, kecepatan merupakan vektor. Sedangkan kelajuan nanti mirip dengan kecepatan. Ini merupakan skalar ya. Besaran skalar. Jadi mengikuti dua besaran sebelumnya. Jadi perpindahan terkait dengan vektor, maka kecepatan terkait dengan vektor, maka ada hubungannya kecepatan dan perpindahan ini. Yakni kecepatan didefinisikan sebagai perpindahan yang dilakukan suatu objek dibagi interval waktu yang digunakan. Jadi misalkan contohnya tadi mobil bergerak dari Surabaya ke Jakarta selama misalkan 24 jam. Nah, panjang lintasannya misalkan 1000 km tadi. Jadi kecepatannya bisa kita bilang untuk kasus tadi sekitar 1000 per 24 km per jam ke arah timur. Ya. Nah, untuk kelajuan karena dia sifatnya skalar, mengikuti besaran yang di atasnya, ini jarak. Ini jarak tempuh dibagi interval waktu. Ya. Jadi kalau misalkan contoh tadi kayak misalkan mobil bergerak dari Surabaya ke Jakarta, maka kelajuannya bisa kita bilang kelajuannya jaraknya 1000 km, interval waktunya 24 jam, bisa kita bilang kelajuannya adalah 1000 per 24 km per jam.